ini, kemudian Kak Indina Hana selaku President of OIA, serta teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul untuk sama-sama belajar dan sharing dengan guest speaker kita yang luar biasa. Meskipun harus dilaksanakan secara online atau daring, semoga tidak mengurangi animo teman-teman yang ada di sini. Baik, acara ini merupakan bagian dari peringatan International Women's Day 2021 yang sebenarnya jatuh pada tanggal 8 Maret lalu. Meski sekarang sudah di penghujung bulan Maret, namun vibes of Women's Day masih terasa hingga saat ini. Apalagi di bulan Maret nanti kita akan memperingati Hari Kartini. Baik, webinar kita mengusung sebuah tema, yaitu Women Social Issue in International Perspective. Perkenalkan, saya Aulia Sari, mahasiswa manajemen rekayasa UISI, di sini selaku MC dan moderator. Oke, jadi pada webinar kita kali ini, kita mempunyai sedikit rules nih teman-teman. Untuk yang pertama, sesi webinar akan dilaksanakan tepat waktu. Para partisipan diharapkan bergabung 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, host akan mengatur seluruh mikrofon partisipan dalam mode mute. Yang ketiga, seluruh partisipan dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Selanjutnya, seluruh partisipan wajib menggunakan nama lengkap asli dengan format P_nama sebagai bukti kehadiran. Selanjutnya, di akhir sesi, dimohon kesediaannya untuk menyalakan kamera selama sesi foto berlangsung. Kemudian yang terakhir, e-certificate hanya akan didapatkan jika partisipan berpartisipasi dari awal hingga akhir acara dan mengisi kuesioner. Untuk link kuesioner atau feedback, nanti akan disertakan panitia pada kolom chat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada webinar kita kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari President of OIA, kemudian dilanjutkan sesi materi dari guest speaker kita, lalu acara berikutnya adalah sesi Q&A, dan yang terakhir adalah penutupan dan sesi foto. Baik, selanjutnya adalah sambutan kepada Kak Indina Hana selaku President of OIA. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Aulia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Nunung selaku Head of OIA UISI dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat di kondisi pandemi saat ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Kak Anissa Farida, special guest speaker kita pada webinar kali ini, dan selamat datang kepada peserta webinar yang telah hadir dalam acara ini. Dalam rangka memperingati Hari International Women's Day pada tanggal 8 Maret lalu, Office of International Affairs UISI berinisiasi untuk mengadakan webinar dengan topik Women Social Issue in International Perspective, yang mana peringatan ini merefleksikan kembali nilai tentang perbedaan, bagaimana memainkan peran perempuan, menentang bias dan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang tentunya. Karena seperti yang kita ketahui, masih banyak bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam lingkup dunia, seperti subordinasi, yang mana menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, stereotip gender, dan kekerasan. Selain itu juga, peringatan ini sebagai bentuk salah satu perayaan dalam upaya luar biasa dari perempuan untuk memperjuangkan masa depan yang lebih setara, mengenang kemajuan yang telah dicapai menuju peningkatan kualitas hidup perempuan dengan melihat perspektif dari berbagai macam social issue yang ada. Nah, di sini juga kita harus mengapresiasi bentuk dari keberanian dari perempuan
sekaligus ajakan dalam mendapatkan kesetaraan gender secara global. Di sini kami sudah menghadirkan salah satu sosok perempuan yang sangat menginspirasi. Ada Kak Anissa Farida yang akan memberi insight menarik nantinya terkait International Women's Social Issue. Saya yakin banyak dari para peserta webinar di sini yang tertarik nih untuk membahas topik ini. Dan nantinya silahkan untuk para peserta bisa saling sharing dan feel free for asking to Kak Anissa ya teman-teman. Dan semoga para peserta webinar di sini bisa mengikuti acara sampai akhir, sinyal Anda tetap stabil tanpa ada gangguan apapun, karena adanya webinar ini bertujuan untuk memberikan impact dan benefit yang luar biasa kepada peserta webinar. Yakni bisa sebagai media untuk menginspirasi, mengedukasi, dan memberikan motivasi khususnya bagi kaum perempuan tentunya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan, Aulia. Baik, terima kasih atas sambutannya Kak Hana. Well, jadi teman-teman, kita tahu bahwa setiap tahunnya 8 Maret jatuh sebagai tanggal yang spesial bagi setiap wanita di seluruh dunia. Yang awalnya dipelopori oleh kaum buruh wanita di Rusia, berawal di tahun 1917, di mana 8 Maret dijadikan sebagai hari libur nasional di Rusia setelah kesuksesan wanita di sana untuk memperoleh hak-hak mereka. Terus berkembang dan menyebarkan inspirasi kejutaan wanita di seluruh dunia. Akhirnya di tahun 1975, United Nations resmi mengangkat 8 Maret sebagai International Women's Day. Meski kita sudah mengalami kemajuan pesat berkat perjuangan pendahulu kita, nyatanya masih banyak sekali ketidakadilan yang ditemui oleh wanita setiap harinya. Pergerakan feminisme di Indonesia sendiri termasuk ke dalam kategori yang tidak terlalu mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Terlebih dari para laki-laki yang selama ini dimanjakan dengan kentalnya budaya patriarki di Indonesia. Nah, berlangsungnya momen Women March di beberapa kota di Indonesia dan kian maraknya diskusi maupun kajian publik mengenai kesetaraan gender semakin membuat kita sebagai masyarakat menyadari bahwa kini perlahan masyarakat sudah mulai mengerti akan pentingnya memahami kesetaraan gender dan apa saja dampaknya jika diskriminasi gender, budaya patriarki, sikap anti-feminisme semakin menyebar luas dan menciptakan women's social issue. Nah, lantas bagaimanakah women's social issue dalam perspektif internasional? Hal tersebut akan terjawab pada sesi materi kita dengan narasumber yaitu Kak Anissa Farida. Kita akan sapa dulu narasumber kita. Halo Kak Anissa. Apa kabar Kak? Halo, apa kabar teman-teman? Maaf nih mengganggu kesibukan Kakak di sela-sela kesibukan sebagai seorang diplomat karir. Kita kan perlu tahu dulu nih teman-teman. Sebenarnya siapa sih guest speaker kita kali ini? Izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Jadi, Kak Anissa Farida adalah seorang diplomat karir yang saat ini berada di Subdirektorat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara, Direktorat Gabung dalam Kementerian Luar Negeri di tahun 2009. Beliau telah menggeluti sejumlah isu. Beberapa di antaranya adalah sebagai Kepala Seksi Hak-Hak Perempuan pada Direktorat HAM dan Kemanusiaan, yakni pada tahun 2013 sampai 2016. Lalu, Kak Anissa juga menjabat sebagai Sekretaris Ketiga Fungsi Protokol dan Hak-Hak Perempuan. Kak Anissa mengembangkan keahlian dan minat besar terhadap isu HAM dan gender. Beliau juga turut menjadi penulis pada 2 publikasi. Yang pertama adalah Refleksi 20 tahun implementasi Beijing Platform for Action di Indonesia tahun 2015. Serta yang kedua adalah Cetak Biru Kesetaraan, juga berpartisipasi dalam sejumlah workshop mengenai HAM dan kesetaraan perempuan.
Termasuk diantaranya adalah Introductory Course in Human Rights at the Norwegian Center for Human Rights and Intensive Learning Workshop on Women Human Rights for the Region and National Secretariat to Asian Human Rights Bodies. Nah, Kak Anissa ini juga salah satu lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya dan berhasil memperoleh gelar S2-nya untuk bidang studi pembangunan internasional di Hankook University of Foreign Studies di Seoul, Korea Selatan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti nih teman-teman, yaitu pemaparan materi. Untuk waktu dan tempat, Kak Anissa, kami persilakan. Terima kasih, Aulia. Mohon maaf, videonya saya matikan sebentar karena kayaknya koneksinya kurang stabil. Untuk sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang hari Sabtu bukannya main keluar jalan-jalan, malah ikut di sini untuk mengikuti webinar untuk belajar lebih banyak lagi mengenai isu perempuan, khususnya dalam perspektif internasional. Saya share dulu, kelihatan kan ya ininya ya. Nah, topik kita hari ini adalah Women Social Issues in the International Perspective atau isu-isu sosial perempuan dalam perspektif internasional. Saya Anissa Farida, seperti disampaikan sebelumnya, saya adalah diplomat di Kementerian Luar Negeri, dan suatu kehormatan juga bagi saya untuk hadir di sini karena kampung halaman saya juga dari Gresik, jadi terima kasih atas undangannya dari Mbak Nunung dan dari UNSI juga. Nah, untuk apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Nah, yang akan kita bahas hari ini, pertama tadi juga dari host sudah menyampaikan juga sekilas mengenai International Women's Day, kemudian isu perempuan dalam sistem PBB, yang ketiga adalah kerangka internasional, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta bagaimana isu sosial perempuan sendiri di Indonesia. Nah, ini International Women's Day diinisiasi oleh Konferensi Perempuan Pekerja Internasional pada tahun 1910. Ya, benar sekali tadi disampaikan bahwa inisiatornya adalah kaum buruh dan juga serikat pekerja. Karena sebelumnya yang suffragette itu sudah ada sebenarnya dari 1900-an, cuma memang mayoritas kebanyakan kaum perempuan yang berada. Baru sekarang ini dari Konferensi Perempuan Pekerja ada keinginan untuk membuat suatu hari khusus untuk sebagai reminder pada masyarakat masih perlunya fulfillment, pemenuhan hak-hak perempuan. Nah, kemudian pada tahun 1913 disepakati IWD dirayakan setiap tanggal 8 Maret, dan kemudian bersamaan dengan UN Decade for Women, IWD dirayakan pertama kali oleh PBB pada tahun 1975, sekaligus melalui sebuah resolusi, istilahnya mendorong agar negara-negara anggota PBB turut merayakan International Women's Day tiap tahunnya. Nah, sekarang salah satu bentuk perayaannya adalah acara kita hari ini. Nah, ini kemudian adalah isu perempuan dalam sistem PBB. Saya nggak tahu kalau diklik ini bisa keluar nggak ya? Kelihatan nggak capnya? Halo? Nggak kelihatan, Kak. Oh, berarti saya harus sharing aja kali ya. Sebentar. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, kalau di sistem UN ada 1, 2, 3, 6 UN Principal Organs. Ada sidang majelis umum, ada majelis umum, General Assembly, ada Security Council, Dewan Keamanan PBB. Saya nggak tahu apakah teman-teman tahu juga bahwa kita sudah pernah menjadi, baru saja selesai menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019, tahun 2020. Kemudian ada Economic and Social Council, ada Sekretariat, ada ICJ, dan juga Trusteeship Council. Nah, dari badan-badan ini ada, dari yang badan utamanya sendiri, ini ada kayak badan subsidiar, ada komisi, ada departemen, banyak sekali, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Cuma isu gender sendiri sebenarnya
walaupun nanti di slide berikutnya akan saya bahas beberapa yang khusus membahas isu gender, tapi untuk isu gender sendiri sudah di mainstream, sudah diharus utamakan di dalam semua organ, bodies, program, komite di PBB. Misalnya kalau sebagai contoh Security Council, isu gender sudah diangkat juga, misalnya tentang PKO, Peacekeeping Officer perempuan, peningkatan jumlah peacekeeping officer perempuan di misi perdamaian PBB yang sudah diangkat Indonesia juga sewaktu Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Misalnya apalagi di CND, di Commission on Narcotic Drugs, itu juga isu gender diangkat, misalnya keterkaitan perempuan, misalnya perempuan tidak hanya sebagai korban, tetapi juga perempuan dimanfaatkan sebagai kurir narkotik misalnya. Itu hal-hal yang juga dibahas di seluruh unsur di PBB. Nah, kemudian secara khusus saya membahas badan PBB yang juga membahas isu sosial perempuan. Pertama adalah ECOSOC, tadi sudah saya sampaikan, Economic and Social Council. Ini adalah badan utama PBB untuk koordinasi, tinjauan, serta dialog kebijakan, rekomendasi tentang isu-isu pembangunan ekonomi dan sosial. Memang tidak spesifik perempuan, tetapi isu-isu sosial dibahas di sini, khususnya untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam KTT atau summit yang diselenggarakan oleh PBB. Kemudian yang kedua adalah UN Women. UN Women adalah entitas PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, yang ketiga adalah Commission on the Status of Women atau CSW. Ini adalah badan antar pemerintah PBB yang mempromosikan hak-hak perempuan dan membentuk standar global tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bentuk resolusi yang dikeluarkan tiap tahunnya, karena mereka berkumpul tiap tahun. Nah, kemudian kerangka internasional kesetaraan gender. Untuk kerangka internasional sendiri, sebenarnya saya sebutkan ada 3. Cuma yang untuk khusus spesifik perempuan tuh ada 2 ini yang paling penting. Pertama adalah CEDAW, yaitu Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, disebut juga sebagai International Bill of Rights of Women. Konvensi ini terdiri atas mukadimah 30 pasal dan menetapkan secara universal prinsip-prinsip kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang serta ketentuan terkait diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini sudah diratifikasi banyak negara, termasuk juga Indonesia, dan dengan meratifikasi konvensi ini terdapat kewajiban untuk melakukan laporan implementasinya. Sudah sejauh mana nih negara-negara mengimplementasikan berbagai pasal yang ada di dalam CEDAW. Kemudian yang kedua adalah Beijing Declaration and Platform for Action atau disingkat BDPFA. Koreksi saya kalau misalnya saya salah. Diadopsi secara konsensus pada Konferensi Perempuan Dunia keempat pada tahun 1995, dan mencakup agenda global untuk pemberdayaan perempuan yang terdiri atas tujuan dan aksi strategis di 12 critical areas of concern. Nah, implementasinya dikaji ulang tiap tahun dalam forum CSW yang tadi disinggung di slide sebelumnya. Di negara-negara tiap tahun berkumpul di CSW, temanya beda-beda. Ada suatu tahun temanya tentang rural woman, perempuan pedesaan, ada yang temanya tentang violence against women, dan di situ akan disepakati resolusi khusus mengenai isu-isu yang dibahas pada tahun itu. Kemudian yang ketiga adalah, mungkin memang nggak secara langsung terkait dengan isu gender, tapi Sustainable Development Goals adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target untuk dicapai pada tahun 2030. Nah, pertanyaan sekarang adalah isu sosialnya itu apa aja sih? Nah, di mana aja isu sosialnya?
Di SIDAW sendiri ada beberapa pasal yang membahas isu sosial. Untuk isu perempuan sendiri kan banyak, ada isu perempuan di politik, misalnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen, atau misalnya perempuan, ada representasi perempuan di jabatan-jabatan strategis misalnya, atau isu ekonomi. Isu ekonomi ketika kita membahas misalnya perempuan buruh, perempuan pekerja, hak-hak pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan. Nah, untuk isu sosial sendiri, misalnya untuk di SIDAW ada tentang pendidikan yang dibahas di pasal 10 mengenai bahwa ya perempuan dan laki-laki harus setara mendapatkan akses dan kesempatan mengenyam pendidikan yang sama. Terus akses kesehatan, mengenai kesehatan misalnya pasal 12 misalnya mengenai kalau kesehatan family planning, perencanaan keluarga. Nah, ini terkaitan juga dengan misalnya pasal 16 mengenai pernikahan dan kehidupan keluarga. Untuk Beijing Declaration and Platform for Action, tadi kan saya sebutkan ada 12, tapi yang terkait dengan isu sosial sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Pertama misalnya perempuan dan lingkungan, kemudian anak perempuan, misalnya anak perempuan itu tidak boleh menikah kan ketika dia masih perempuan, karena ketika dia masih anak-anak, namanya juga masih anak-anak nggak boleh, atau bahwa anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki, tidak boleh. Misalnya yang terjadi sekarang ini adalah yang disekolahkan, yang diutamakan sekolah sampai kuliah misalnya itu laki-laki, karena dianggap laki-laki nanti akan menjadi kepala keluarga, sementara ya anak perempuan ngapain sih di sekolah tinggi-tinggi, tapi juga jadi istri, jadi ibu rumah tangga misalnya. Kemudian kekerasan terhadap perempuan, pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perempuan dan kesehatan, tadi sama juga dengan di SIDAW, dan perempuan dan media. Nah, untuk SDG sendiri, secara khusus isu kesetaraan gender terdapat pada tujuan nomor 5. Namun demikian, isu gender juga disisipkan di ke-16 tujuan lainnya. Misalnya mengenai hunger, penghapusan kelaparan, penghapusan poverty, kemiskinan, good quality education, pendidikan yang berkualitas, atau mengenai lingkungan, dan juga perdamaian dan keamanan. Itu semua disisipkan isu gender. Karena PBB juga menyadari bahwa memang isu gender nggak bisa dibahas misalnya untuk ini aja, karena dianggap perempuan, misalnya isu apa, misalnya pendidikan, karena dianggap perempuan akan mendapat manfaat di isu pendidikan aja. Itu salah, karena perempuan juga berpartisipasi di semua area dan mendapatkan manfaat atau justru memperoleh diskriminasi di banyak area, tidak hanya sektor atau area tertentu saja. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tadi kita sudah membahas mengenai isu perempuan secara umum dan juga secara khusus membahas isu sosial perempuan dalam perspektif internasional, mulai dari sejarah pergerakan hingga kerangka hukum. Bagian berikutnya akan mengulas singkat isu tersebut secara domestik. Pertama adalah sejarah pergerakan perempuan Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat timeline-nya antara Indonesia dengan yang terjadi di luar negeri, di internasional, itu sebenarnya nggak jauh beda timeline-nya. Saling berdekatan, sama bahkan. Pertama misalnya di awal 1900-an ada woman trailblazer seperti Dewi Sartika yang membuka sekolah khusus perempuan, atau tadi sempat disinggung Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, dengan meskipun yang juga dia mendirikan sekolah perempuan juga sih, meskipun dia bukan bergerak di jalan, misalnya melakukan march, melakukan demonstrasi, karena dia perempuan ningrat, tapi yang harus kita akui juga adalah ideologi-ideologi pemikirannya yang kemudian ditulis dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, merupakan salah satu Bible atau misalnya salah satu pegangan untuk isu-isu perempuan pada saat itu. Kemudian pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan pertama, yaitu Putri Mardika. Putri Mardika ini memiliki publikasi dengan nama yang sama yang mengkampanyekan mengenai pemberdayaan perempuan. Pada tahun 1928 bersamaan dengan Kongres Pemuda Indonesia, ada Kongres Perempuan pertama juga yang menghasilkan poin-poin penting isu perjuangan perempuan Indonesia. Nah, untuk
pasca kemerdekaan 1945-1965, ini saya mau disclaimer dulu, terlepas dari kontroversi atau klaim sejarah Gerwani seperti apa, saya tidak akan membahas mengenai hal itu karena saya bukan ahli sejarah di sini. Kalau misalnya memang tertarik, teman-teman bisa cek di website Historia atau YouTube-nya historia.id. Cuma kita tidak bisa menafikan bahwa pada pasca kemerdekaan berdiri Gerwis, Gerakan Wanita Sedar, yang kemudian menjadi Gerwani. Gerwani ini sendiri merupakan, kalau sebelumnya organisasi perempuan atau perempuan di kebanyakan perempuan ningrat, perempuan ya mampulah. Cuma untuk Gerwani sendiri, mereka bergeraknya di kalangan akar rumput, perempuan buruh, dan juga perempuan petani. Dan kemudian kita memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu dikenal dengan nama, ada istilah state ibuism, yaitu kebijakan-kebijakan yang menekankan terhadap peran ibu dan istri. Jadi suatu waktu itu menekankan bahwa perempuan ya kerjanya di dapur sebagai ibu dan istri melayani suami. Dan kemudian ada Kementerian Peranan Wanita berdiri, dan Kementerian Peranan Wanita juga konsepnya masih sama, menjalankan kebijakan presiden, yaitu bahwa ada peran perempuan sebagai ibu dan istri. Kemudian ada juga capaian juga pada masa Orde Baru adalah Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW pada tahun 1984. Kemudian pasca reformasi 1998 sampai sekarang, kita ada presiden perempuan pertama, Ibu Megawati. Kemudian Komnas Perempuan berdiri, kemudian di sisi Kemlu sendiri ada Menlu Perempuan pertama dengan diangkatnya Ibu Retno Marsudi. Kemudian kerangka hukum nasional. Untuk isu perempuan sendiri sudah lumayan banyak kerangka hukumnya. Ada undang-undang tentang HAM, ada undang-undang tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Ada Impres Instruksi Presiden tentang pengaruh utama gender. Ada Kepres pembentukan Komnas Perempuan. Kemudian yang terakhir adalah RUU penghapusan kekerasan seksual yang saat ini lagi-lagi masuk ke dalam Prolegnas 2021. Padahal sudah diajukan dari tahun 2016-2017, jadi saya juga nggak yakin apakah tahun ini RUU PKS bisa diketok menjadi undang-undang. Ini juga saya ingin mengajak teman-teman juga untuk peduli terhadap pengesahan RUU PKS, karena saya nggak tahu apa yang didengar, ada banyak hoax yang berseliweran tentang RUU PKS, mendukung LGBT, mendukung aborsi, segala macam. Padahal saya sudah baca sendiri dari awal sampai akhir, tidak ada sama sekali tentang itu, bahkan melarang pemaksaan aborsi di RUU PKS, karena di dalam inti dari penghapusan kekerasan seksual adalah sebenarnya konsen. Ini izin dari perempuan. Jadi aborsi pun kalau misalnya perempuan tidak berkenan, saya tidak mau diaborsi, ya sebenarnya itu sudah melanggar hak perempuan. Jadi semoga dengan dimasukkannya RUU PKS pada Prolegnas tahun 2021 akan berbuah menjadi undang-undang. Nah, sekarang isu sosial perempuan kontemporer. Mungkin sebenarnya isu-isu ini nggak hanya terjadi sekarang, tapi terjadi sejak lama, namun sampai sekarang masih terjadi. Kecuali yang terakhir. Nah, femisida, apa itu femisida? Femisida adalah pembunuhan based on gender, berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya kita sering baca di media, ada perempuan yang dibunuh pacarnya ketika menolak berhubungan seks misalnya. Ada perempuan yang dibunuh suaminya karena misalnya ketahuan selingkuh atau apa. Ini adalah bentuk-bentuk femisida. Dan bentuk femisida sendiri, kebanyakan pelakunya adalah orang-orang terdekat, yaitu keluarga. Misalnya honor killing, istilahnya honor killing adalah ketika perempuan dibunuh untuk sebagai obat, sebagai untuk menghapus rasa malu keluarga. Misalnya perempuan habis diperkosa, perempuannya dibunuh. Kemudian
ada partner, suami atau pacar, dan justru yang paling rendah justru femisida yang dilakukan oleh orang asing, orang yang tidak dikenal maksud saya. Kemudian yang kedua adalah pernikahan anak. Pernikahan anak meskipun pada tahun 2019 umur usia pernikahan anak perempuan, pernikahan bagi perempuan dinaikkan dari 16 menjadi 19, cuma tetap saja ada pasal yang memperbolehkan dispensasi. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak mau atau gimana, bisa mengajukan ke pengadilan, minta supaya anaknya boleh dinikahkan. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri sudah dijelaskan bahwa anak itu adalah yang usianya sampai 18 tahun. Jadi ketika dinikahkan misalnya karena habis diperkosa atau apa, umur 14 tahun, 16 tahun dinikahkan, sebenarnya itu salah satu bentuk pelanggaran hak anak perempuan juga. Kemudian yang ketiga, pelecehan seksual sudah ramai di mana-mana terjadi, banyak di media segala macam, dan termasuk salah satu poin yang akan dibahas, yang akan masuk dalam perlindungan di RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, yang terakhir adalah media sosial dan citra diri. Ini mungkin baru saja dengan kemunculan media sosial, misalnya ketika kita melihat di media sosial, ada satu spesimen perempuan harus seperti apa. Wajahnya harus kayak gini, bajunya pakai baju kayak gini, misalnya harus pakai kerudung ini, itu juga salah satu bentuk isu sosial perempuan yang sekarang dihadapi perempuan-perempuan, khususnya teman-teman sekalian yang lahir ketika sudah ada internet, tidak seperti saya yang lahir ketika adanya warnet, bukan internet. Itu beberapa isu sosial perempuan, tapi teman-teman kalau misalnya ada masukan isu-isu sosial perempuan yang lain yang ingin dibahas, bisa masukkan juga di kolom chat juga. Kemudian ini ada beberapa sumber bacaan yang bisa dibaca teman-teman, misalnya kalau misalnya tertarik dengan isu perempuan, selain buku, saya nggak bisa nge-link buku, karena kalau buku biasanya ada di perpustakaan atau perpustakaan online yang biasanya harus ada keanggotaan dan lain-lain. Tapi untuk sumber bacaan bebas misalnya bisa dilihat di UN Women, atau kalau yang kedua ini OHCHR, ini Komisioner Human Rights. Itu sendiri di bawahnya ada CEDAW dan juga konvensi-konvensi HAM lain. Jadi kalau misalnya tertarik baca laporan implementasi CEDAW Indonesia, itu bisa klik di website ini, di OHCHR, atau juga biasanya ada shadow report. Shadow report itu adalah laporan yang disampaikan oleh LSM. Jadi biasanya kan kalau misalnya pemerintah, misalnya ada isu-isu yang pemerintah belum menyentuh, biasanya kebanyakan LSM yang di garis di akar rumput, di grassroots, yang tahu nanti ada shadow report dari LSM. Kemudian Komnas Perempuan tentu saja tiap tahun mereka mengeluarkan catatan akhir tahun, yang menampilkan data-data mengenai data statistik mengenai kekerasan terhadap perempuan. Kemudian ada Jurnal Perempuan, ini juga bisa berlangganan juga, ada Magdalene. Kemudian kalau misalnya tertarik isu perempuan atau isu polugri, isu politik luar negeri sendiri, bisa ke website Kemlu juga. Ini pesan sponsor, enggak juga sih. Nah, demikian paparan dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mau diskusi segala macam, monggo bisa dihubungi di sini, dan saya membuka. Mungkin nanti hostnya akan buka questions and answer session. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anissa atas pemaparannya. Nggak so insightful. Nah, di samping hal tersebut, menjadi seorang Kak Anissa Farida adalah sesuatu yang amazing.
Seorang wanita yang bekerja sebagai diplomat karir yang tentunya tidak mudah ya Kak. Apalagi dahulu dunia diplomasi kental atau lebih dikenal sebagai male-dominated sector. Nah, jadi seperti itu teman-teman, as the human being, especially for women, ada banyak sekali isu yang istilah kasarnya apa ya, seperti membelenggu ruang gerak kita sebagai perempuan untuk melakukan sesuatu. Tapi that's not the reason at all for us to stop do our action. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, dapat menuliskan di kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Sebelumnya, Mbak Alia, saya mau sampaikan aja buat peserta yang aktif hari ini. Nanti saya lihat nggak nih? Saya kirim buku ini ke isi aja kali ya. Oke, siap. Saya hari ini bisa lah. Ini moderator nggak boleh ikut ya, Kak? Ya, terserah. Bukan saya. Baik, sebelumnya kami telah collect beberapa pertanyaan dari link pendaftaran. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini ada 2 pertanyaan yang sebenarnya agak mirip, yaitu dari Kak Egya Tasya Prameswari dari Depok, serta Kak Anastasia Gloria Evelyn dari Jakarta. Pertanyaannya seperti ini, Kak. How to not fear than men? Jadi mungkin kayak gimana cara kita ini ya Pak, jadi perempuan yang hebat tanpa melakukan pekerjaan yang berhubungan atau lebih dikenal Halo. Mohon maaf tadi sempat keputus sebentar. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya seperti ini. Saya ulang kembali. How to show that we are great women? Mungkin gimana cara kita untuk menjadi perempuan yang hebat tanpa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cenderung berhubungan atau sering diidentikan dengan male-dominated sector. Oke, maksudnya jadi kalau boleh saya ulang lagi, pertanyaannya adalah bagaimana menunjukkan kemampuan atau menunjukkan bahwa perempuan bisa bekerja juga di dalam sektor yang didominasi oleh laki-laki, itu ya? Perempuan yang hebat tanpa harus melakukan pekerjaan atau sesuatu yang identik dengan ini dunia laki-laki. Jadi tadi betul sih sebenarnya yang disampaikan bahwa ada sektor-sektor tertentu misalnya di diplomasi yang masih banyak
dipenuhi oleh laki-laki. Cuma trennya sekarang adalah setidaknya sejak tahun saya masuk tahun 2009 itu sudah seimbang 50-50 antara laki-laki dan perempuan yang masuk seleksi di Kemlu. Bahkan pada satu angkatan, kalau nggak salah angkatan yang lalu, itu rasionya bahkan perempuan 60%, laki-laki 40%. Sebenarnya, jadi itu sebenarnya membuktikan bahwa kalau misalnya untuk seleksi sendiri, perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. Cuma, once kita masuk di dalam sektor yang didominasi laki-laki, yang penting adalah selain ya kita jadinya memang harus work twice as hard sih, bekerja 2 kali lipat lebih keras supaya bisa diperhatikan dalam level yang sama dengan laki-laki. Cuma di sisi yang lain, misalnya saya sendiri sudah 10 tahun di Kemlu, misalnya kita sebagai perempuan juga tidak boleh, bukan tidak boleh sih, seringkali yang susah itu adalah mentorship. Padahal mentorship itu penting. Mentoring yang junior, yang senior mementor yang junior untuk isu-isu misalnya yang dia tertarik, yang kita sendiri kuasai. Itu yang kurang mungkin saat ini. Padahal misalnya kalau laki-laki itu mentorship mungkin mereka lebih ini kali ya, kayaknya persaudaraan laki-laki itu kayaknya lebih kuat daripada perempuan, saya kurang tahu juga. Cuma mentoring ini yang paling penting menurut saya untuk supaya bahwa untuk informasi itu di pass down tapi juga ke samping, nggak hanya pass down sih, ke samping juga ke teman-teman kita, tapi juga di pass down ke junior misalnya. Mungkin seperti itu jawaban saya sih untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian ini ada beberapa nih kayaknya yang di kolom chat. Saya mau jawab satu-satu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Ini Iya, Kak, terdengar. Nggak bisa tayang video karena kayaknya Baik. Selanjutnya, kita akan beralih ke Talita Nadia. Ingin menanyakan, apakah di Indonesia untuk perlindungan perempuan, apa saja fasilitas yang akan didapatkan seorang korban pelecehan atau bullying? Nah, menurut Kak Anissa, gimana cara sesama perempuan ini tidak menjudge satu sama lain? Ya, mungkin ini masalah kita semua ya, Kak. Saya jawab satu-satu dari yang tadi pertama tentang Ya, halo Kak Anissa. Halo Kak Anissa Farida, apa suara saya bisa terdengar di sana? Halo Kak Anissa? Oh, sudah terdengar kah? Oh, sudah. Ya, maaf tadi putus lagi. Untuk yang pertanyaan mengenai mekanisme pelecehan seksual, itu adalah Indonesia sendiri mungkin ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban.
barusan ada hari terakhir ada kasus yang salah satu pejabat di Pemda Jakarta yang terjerat kasus itu setelah dilaporkan beberapa korban melalui LSK. Perempuan juga yang mengalami kekerasan seksual juga bisa melapor misalnya ke Komnas Perempuan atau ke sejumlah LSM yang ada di kota masing-masing. Misalnya kalau Komnas Perempuan kan adanya di Jakarta. Kalau misalnya di Gresik atau di Surabaya pasti ada, kalau nggak salah ada LBH juga di Surabaya, LBH Apik untuk perempuan. Tapi memang mekanisme perlindungan yang sampai secara menyeluruh sampai rehabilitasi segala macam masih belum ada sepertinya. Dan justru inilah mekanisme perlindungan yang akan diperjuangkan oleh RUU PKS ini, dan semoga RUU PKS bisa disahkan. Dan kalau boleh host bisa copy paste lagi pertanyaan yang tadi yang sebelumnya, soalnya karena saya keputus jadi halo? Halo, ya itu sudah saya Iya, kopikan. Kak. Iya, ini saya keputus lagi, boleh dikopikan lagi nggak? Saya nggak tahu nih kenapa internet saya hari ini agak error. Untuk pertanyaan pertama, sudah saya kopikan. Ya, yang kayaknya setelah yang tadi kan habis yang pertanyaan yang mekanisme perlindungan pelaporan korban, itu ada beberapa pertanyaan. Itu bisa dikopas lagi nggak? Oh iya. Mbak Aulia, maaf. Kalau yang tadi tanya di kolom chat, boleh tanya langsung aja nggak? Soalnya ini saya nggak tahu, keputus terus dari tadi. Oke, mungkin saya akan minta untuk open mic saja ya. Langsung saja Untuk ya, pertanyaan, Kak Anissa. iya. Baik, silakan, Kak Eh, Talita. Oke. Untuk yang kedua nih, Kak, menurut Kak Anissa ini, saat ini kan banyak tuh perempuan itu kayak merasa insecure dengan dirinya sendiri karena mungkin mereka lihat apa ya di sosial media itu banyak perempuan yang sukses, cantik dan apa ya. Jadi kayak mereka tuh merasa, oh kenapa ya aku kok nggak kayak mereka gitu. Dengan terkadang juga ada perempuan yang nggak semuanya gitu ya Kak. Mereka merasa insecure terus mereka itu malah menjatuhkan satu sama lain gitu. Malah akhirnya si perempuan yang jadi korban itu dia kayak mempunyai rasa, oh kenapa ya? Apa aku salah ya? Maksudnya melakukan kayak gini, ngepost sesuatu yang ingin aku post buat manfaat yang lain gitu. Malah justru perempuan lain itu dia merasa post tersebut itu negatif gitu buat dia. Nah, buat bagaimana caranya itu sesama perempuan ini itu tidak menjudge satu sama lain. Seperti itu, Kak. Halo Kak Anissa. Halo, maaf, nggak tahu ini putus-putus terus, tapi saya dengar mostly pertanyaannya. Kalau media sosial sebenarnya itu kan batas, sebenarnya dia itu pribadi, tapi sosial, dikonsumsi publik, tapi postingannya bersifat pribadi. Nah, untuk menyikapi postingan yang misalnya
membuat kita ingin membandingkan diri itu kalau dari saya sih unfollow aja kalau misalnya merasa postingan tersebut membuat kita insecure. Tapi di sisi lain kita juga harus memahami apa sih yang bikin kita insecure, apakah karena memang kita merasa kurang atau apa. Jadi kayak dua hal two ways, dua arah gitu untuk yang dari keluar kita. Halo? Iya, Kak. Iya, aduh. Jadi yang keluar itu kita nggak usah kita makin kurang pede, tapi di sisi yang lain kita juga harus membenahi sebenarnya apa sih yang bikin kita kurang pede. Karena menurut saya timeline orang-orang itu beda ya. Misalnya kalau ada satu orang usia 20 udah sukses segala macam, udah punya suami dan anak segala macam, timeline-nya mereka mungkin beda dengan timeline kita. Kayak misalnya satu contoh Jill Biden, istrinya Joe Biden, presiden Amerika sekarang. Dia baru mengambil gelar doktornya pada usia 50-an tahun. Terus Wapres Amerika sekarang baru menikah, usianya 40 sekian, dia baru menikah. Jadi kita nggak usah stop membandingkan diri kita dengan orang lain, kita hanya membandingkan dengan diri kita sendiri. Jadi apakah kita hari ini lebih baik dari kita yang kemarin. Jadi nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, walaupun saya tahu memang itu sangat susah. Cuma memang ya itu proses ya, nggak bisa langsung instan, tiba-tiba besok bangun pagi langsung percaya diri, itu nggak bisa, itu proses dari kita sendiri. Terus ada lagi kayaknya sambungan pertanyaan yang lain. Oke, jadi berarti yang terpenting adalah stop comparing ourselves to others ya, Kak? Ya, karena itu nggak akan ada habisnya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Margareta. Mungkin bisa langsung open mic? Ya. Gini Kak, kan dalam beberapa sektor pekerjaan itu ada kualifikasi tertentu yang membutuhkan fisik. Jadi hanya ada beberapa sektor pekerjaan yang hanya menerima calon karyawan laki-laki. Di masyarakat kita kan mengenal kalau fisik laki-laki itu lebih baik atau lebih kuat daripada perempuan. Nah, dalam hal ini itu termasuk dalam diskriminasi terhadap perempuan atau tidak? Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Margareta. Mungkin dari Kak Anissa? Bisa langsung jawab? Halo Kak Anissa? Halo? 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 Iya, bisa langsung dijawab, Halo? Kak, pertanyaannya. Halo? 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 Iya, Kak, suaranya terdengar. Bisa langsung dijawab pertanyaannya. Sepertinya Kak Anissa masih terputus ini. Halo Kak Anissa? Halo? Halo, halo? Halo, iya sudah terdengar Kak. Halo? Iya, halo?
Sudah terdengar, Kak. Bisa langsung dijawab pertanyaannya. Iya, kalau misalnya fisik, kalau misalnya untuk angkat-angkat dan lain-lain, sebenarnya kriteria perusahaan itu sebenarnya harusnya nggak boleh lagi sih, kecuali kalau misalnya memang benar-benar membutuhkan yang sangat sempurna, paripurna, harus lain. Itu mungkin memang ya dibutuhkan laki-laki, memang mereka menginginkan bahwa laki-laki yang mengisi posisi tersebut. Cuma untuk hal-hal lain yang sebenarnya fisik itu tidak terlalu penting, atau sebenarnya bisa juga dikerjakan perempuan. Misalnya kalau nggak salah pernah ada perempuan yang jadi mengoperasikan crane apa sih namanya, crane atau bulldozer, itu ada perempuan yang mengoperasikan itu. Jadi sebenarnya untuk posisi-posisi tertentu yang tidak membutuhkan fisik yang benar-benar kuat, itu posisi perempuan sebenarnya bisa banget untuk mengisi posisi-posisi itu. Cuma yang sering terjadi itu adalah diskriminasi dalam hal misalnya sekretaris, posisi sekretaris misalnya. Kalau misalnya kita lihat di lowongan pekerjaan, adanya dibutuhkan perempuan dengan penampilan menarik, misalnya, bertinggi badan sekian. Padahal sebenarnya itu kan nggak ada kaitannya dengan performa kita bekerja, penampilan tinggi badan, wajah, kan nggak ada kaitannya dengan bisa atau tidaknya kita bekerja. Itu sebenarnya diskriminasi yang sering terjadi terhadap perempuan di lowongan pekerjaan. Halo, untuk Kak Margaret, apakah jawaban dari Kak Anissa sudah menjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Catherine. Kak Catherine mungkin bisa open mic? Ya, halo semuanya. Halo. Saya mau tanya Kak mengenai konsep virginity terutama di budaya timur, di mana perempuan itu diharuskan untuk menjaga kesuciannya. Tapi untuk laki-laki tidak harus. Justru kalau misalnya mereka sudah tidak virgin, mereka ya nggak diapa-apain, mereka nggak dimarahin, beda sama perempuan. Nah, mengenai double standard ini Kak, bagaimana pendapat Kakak? Double standard ini memang sudah dari dulu susah banget untuk dihapus ya. Double standard misalnya ada perkataan boys will be boys, laki-laki akan jadi laki-laki, anak-anak laki-laki akan jadi anak laki. Seolah-olah mereka terbebas dari konsekuensi apa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Karena kan cuma masih kecil, masih anak-anak. Padahal sebenarnya itu perbuatan itu ketika akan diulang-ulang lagi akan menjadi sampai tua pun dia akan point of view pemikirannya, value-nya nggak akan berubah kalau misalnya tidak ditegur dari awal. Misalnya nggak hanya tentang ini ya, keperawanan misalnya, kenapa perempuan harus dites keperawanan ketika masuk ABRI, ketika masuk TNI, padahal sebenarnya konsepsi bahwa selaput darah segala macam itu sudah dibuktikan bahwa itu salah. Nggak ada namanya itu selaput darah membuktikan keperawanan seseorang, karena anatomi perempuan kan nggak hanya perempuan, anatomi manusia aja lah. Anatomi manusia aja berbeda-beda bentuknya. Ada yang misalnya lengannya kekar, ada yang misalnya kurus, ada yang badannya berisi. Begitupun perempuan, ada yang misalnya ada misalnya selaput darahnya apapun itu, atau ada yang sebenarnya nggak ada memang. Cuma nggak hanya itu aja, misalnya untuk perkosaan atau misalnya kasus yang kemarin sempat hits juga, yang Giselle itu, judgement perhatian masyarakat itu hanya ke perempuannya, si Giselle-nya, padahal dia adalah posisinya korban. Dia bukan pelaku. Dia nggak sengaja, siapa sih yang mau menyebarkan videonya ke orang, apa gila kali ya? Maksudnya itu kan pribadi, untuk konsumsi pribadi. Tapi yang justru menjadi
sempat menjadi tersangka adalah si Giselle-nya itu sendiri, pada dia adalah korban. Sementara laki-lakinya nggak di blow up di media. Ya mungkin taruhlah dia bukan selebritis, tapi tetap aja yang mengalami trauma itu adalah si perempuannya. Jadi ini saya perannya adalah laki-laki yang ada di sini, saya nggak tahu berapa laki-laki yang ada di webinar ini untuk menempatkan diri kalian di posisi perempuan. Tidak hanya, dan kalian nggak boleh hanya peduli pada perempuan kalau misalnya adik kalian yang kena, istri kalian yang kena, ibu kalian yang kena pelecehan. Itu harus kadang-kadang empati itu nggak boleh hanya dibentuk ketika orang-orang terdekat kita yang mengalaminya. Harus juga dibentuk, diberikan juga kepada orang-orang lain meskipun tidak ada relasi keluarga atau pertemanan. Dan laki-laki juga harus menegur laki-laki lain yang misalnya suka anak SMA nih biasanya nih, yang suka tiba-tiba nyolek-nyolek atau misalnya mainin tali BH ditarik dari belakang dijeplakin. Itu laki-laki tuh harus menegur, nggak bisa bilang hahaha ikut-ikutan ketawa, itu berarti kalian adalah co-konspirator kalau misalnya istilah kejahatan. Kalian adalah orang-orang yang turut memupuk perilaku seksisme terus terjadi sampai sekarang. Jadi nggak boleh onusnya harus misalnya perempuan tuh kalau harus jaga diri, harus pakai baju ini, harus keluar jalan malam, nggak bisa. Karena saya jaga diri, saya nggak keluar malam pun tetap aja mengalami pelecehan seksual misalnya. Jadi onus atau apa tuh namanya, tanggung jawabnya nggak boleh lagi diserahkan kepada perempuan untuk melakukan prevensi, tapi kepada laki-laki untuk berhenti memupuk perilaku seksisme dan misoginis gitu. Oke, berarti konsepsi dari seksisme itu sendiri harus membutuhkan peran dari kedua belah pihak ya, Kak? Nggak cukup kalau cuma wanita saja yang harus prevent dengan melindungi dirinya sendiri dan menutup diri, seperti itu. Untuk Kak Catherine, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari Kak Muhammad. Kak Muhammad, bisa open mic? Halo? Atau saya akan bacakan pertanyaannya? Oke, mungkin saya akan bacakan langsung ya, Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Tetra dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya izin bertanya, mengenai RUU PKS sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual agar tidak terkriminalisasi hukum, dan yang ingin saya tanyakan di sini adalah sejauh mana RUU PKS ini dapat melindungi dan menjawab kebutuhan dari korban. Selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai beberapa hal yang mempengaruhi korban memilih untuk diam dan menutup dalam-dalam peristiwa kekerasan seksual yang mereka alami, seperti pengaruh dari budaya timur yang menganggap tabu atau memalukan jika menceritakan aib, atau hal berbau seksual, terlebih jika pelaku memiliki hubungan darah dengan korban atau incest. Praktik victim blaming, lalu belum adanya payung hukum yang melindungi korban, dan lain-lain. Lalu yang saya ingin tanyakan adalah, apa yang dapat kita lakukan jika menjumpai korban yang tidak ingin bercerita tentang pengalaman tersebut? Bagaimana Kak Anissa? Sorry, tadi saya hanya menangkap yang pertanyaan pertama dan pertanyaan terakhir. Untuk yang di tengah-tengahnya apa ya tadi? Pertanyaannya sebenarnya ini sih masih hampir sama Kak, mengenai RUU PKS. Seperti intinya adalah bagaimana kita untuk meyakinkan korban-korban yang tidak mau bercerita tentang pengalaman tersebut. Begitu. Nah, ini sebenarnya kembali lagi kita meletakkan beban.
kita meletakkan bebannya kembali ke korban, ke perempuan. Jadi namanya kita kalau mau cerita itu kan kita harus yakin dulu bahwa orang yang kita ceritakan adalah orang yang tepat. Ada proses mekanisme yang akan melindungi kita setelah kita bercerita. Jadi kan kita pasti kita nggak bisa dong kita cerita udah menceritakan kembali trauma kita, terus tiba-tiba nothing's done, nggak ada yang dilakukan setelah itu, kan pasti sedih banget. Maksudnya kita justru yang harus dipastikan adalah misalnya di kepolisian, yang sering terjadi adalah polisinya itu masih belum terlatih, masih belum sensitif gender. Jadi ketika menerima pelaporan misalnya, mereka komen-komen nggak penting, misalnya, pasti ngapain sih jalan-jalan malam, misalnya, oh pasti kamu pakai baju ini ya, atau enak nggak, misalnya, komentar-komentar yang kayak gitu, itu yang kadang-kadang membuat perempuan tidak mau melapor. Karena orang yang dilaporkan juga nggak tentu peduli, terus nggak ada sistem yang akan melindungi dia, nggak ada sistemnya untuk merehabilitasi dia nanti secara mental setelah mengalami pemerkosaan misalnya. Jadi kembali lagi seperti yang tadi mengenai seksisme segala macam, bebannya jangan diletakkan ke perempuan. Bukan berarti saya nggak mau perempuan nggak bertanggung jawab atau enggak. Cuma memang untuk situasi kekerasan seksual itu nggak bisa kita memaksa perempuan, ayo kamu harus cerita, kamu harus melapor. Ya udah, kalau melapor terus habis itu nggak diapa-apain, gimana? Nggak ada kelanjutan kasusnya, gimana? Udah cerita segala macam. Jadi sistemnya dulu yang diperbaiki. Dan orang yang menjalankan sistem itu yang harus dilatih supaya sensitif terhadap sensitif gender, supaya sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan dan nggak komen-komen dan nggak komentar yang nggak penting seperti yang biasanya sering terjadi. Oke, baik. Berarti seperti itu ya, Kak. Bagaimana kita memaksimalkan peran-peran yang kita bisa lakukan, seperti di sini misalkan kita sebagai polisi, maka kita harus take control di sana ketika masa-masa penyidikan, seperti itu. Lalu kita juga sebagai orang-orang di lingkungan penyintas tersebut harus saling support. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Zakia Wulan. Mungkin apa bisa on mic? Oh, kayaknya, sorry. Yeah. Itu kayaknya masih ada pertanyaan yang belum dijawab dari Mas Tetra. Jadi saya selesaiin dulu kali ya yang jawab pertanyaan Mas. Baik, silakan Kak Anissa. Jadi sebenarnya selama ini tuh nggak ada kerangka hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, secara spesifik korban kekerasan seksual ya. Yang ada hanya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Jadi untuk kekerasan lain yang tidak ada di rumah tangga, misalnya kita di jalan terus dipegang pahanya atau apa, itu kita nggak ada perlindungannya secara khusus. Jadi untuk RUPKS sendiri perlindungannya selain kriminalisasi korban, kriminalisasi pelaku, tapi juga untuk merehab, untuk melakukan pemulihan terhadap korban. Jadi tidak hanya berhenti pada penindakan pelakunya, tapi juga untuk pemulihan kejiwaan dari si penyintas ini. Mungkin itu sih kalau menurut saya kelebihan dari RUPKS, dan juga definisi kekerasan seksual didefinisikan bentuknya apa saja, dari pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, ada pemerkosaan, ada pelecehan seksual, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada definisi, saya bukan anak hukum ya, cuma kalau di hukum, secara hukum
itu yang perlu kan ada definisinya apa yang di cover, apa saja yang dicakup dalam si produk hukum ini sendiri. Kalau misalnya nggak ada dan cuma misalnya KDRT itu misalnya kan cuma dalam rumah tangga. Kalau misalnya nggak ada ya berarti nggak dilindungi. Misalnya secara legal itu kalau nggak ada ya berarti nggak dilindungi. Dan juga mungkin salah satu poin di RUU PKS adalah adanya dia juga menyangkut marital rape, yaitu pemerkosaan yang terjadi pada perkawinan. Karena selama ini kita berpikiran bahwa ya udah kalau misalnya orang si A dan si B menikah berarti sudah ada konsen seumur hidup, nggak bisa dicabut untuk melakukan hubungan seksual. Padahal kan namanya juga orang manusia ya, kadang-kadang lelah, kadang-kadang misalnya habis ngurus anak seharian, habis gitu masih dituntut lagi. Ketika ada pemaksaan itu namanya pemerkosaan, siapapun pelakunya. Jadi itu mungkin juga salah satu poin penting dari RUU PKS. Baik, dari Kak Muhammad Tetra, apakah pertanyaan sudah clear terjawab? Mungkin bisa konfirmasi di kolom chat. Oh, baik. Kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Zekia. Kak Zekia ada di sini? Halo? Apakah suara saya terjelas? Terdengar dengan jelas? Oke, sudah terdengar. Silakan. Jadi pertanyaan saya untuk saat ini, International Women Issue apakah yang belum terselesaikan atau belum tertanggulangi oleh PBB atau organisasi manapun, dan faktor apakah yang menunjang isu tersebut sampai sekarang belum terselesaikan? Itu saja, terima kasih. Kalau saya bilang semua, sedih nggak? Karena kita harus memisahkan dua hal ya, antara kerangka hukum dan implementasi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun misalnya di PBB sudah banyak resolusi, sudah banyak konvensi, sudah banyak keputusan terkait perlindungan hak-hak perempuan maupun perlindungan dari diskriminasi, buktinya masih ada sampai sekarang. Jadi antara implementasi dan payung itu harus dibedakan. Cuma memang ada progres ke arah kemajuan. Misalnya dulu mungkin perempuan nggak bisa marching di publik misalnya untuk menuntut hak-haknya, atau dulu mungkin perempuan masih fokusnya harus di rumah tangga misalnya, atau dulu mungkin perempuan banyak tingkat kematian ibu dan bayi misalnya karena kesehatan reproduksi, kesehatan perempuan nggak terlalu diperhatikan. Memang sekarang memang lebih baik, cuma bukan itu ada sebuah proses, nggak bisa misalnya kalau sudah ada peraturan ini berarti otomatis semua masalah dengan ajaib terpecahkan. Harus ada keterlibatan kita juga untuk menuntut pemerintah, maksudnya termasuk pemerintah juga, menuntut pemerintah dan juga mengadvokasi ke teman-teman kita yang lain yang nggak ikut webinar ini misalnya, bahwa pentingnya untuk terus memperhatikan isu-isu perempuan. Kalau misalnya nanti laki-laki, terus laki-laki gimana? Laki-laki nggak penting? Penting maksudnya, tapi selama ini kalian sudah menikmati hak-hak yang kami tidak bisa nikmati. Atau misalnya terkait kekerasan ya, laki-laki nggak terlalu khawatir misalnya kalau jalan malam-malam, atau misalnya kalau di angkutan umum nggak takut colek, tiba-tiba dicolek atau di mengalami pelecehan seksual di angkutan umum misalnya. Laki-laki nggak ada ketakutan seperti itu. Tapi perempuan setiap mulai dari dia, nggak hanya mulai dari keluar rumah ya,
mulai dari dalam rumah sampai dia keluar rumah itu dia mengalami ketakutan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi keterlibatan laki-laki sekali lagi penting juga untuk mengedukasi diri sendiri dan juga mengedukasi teman-teman laki-laki yang lain mengenai pentingnya isu kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan. Oke, baik. Dari Kak Anissa, apakah cukup jawaban pertanyaannya? Sudah cukup, terima kasih Kak. Oke, dari Kak Zekia, oke. Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Yasinta. Di sini dari Udinus Semarang. Kak Yasinta, apakah bisa on mic? Halo? Halo? Halo, iya, suaranya terdengar, Kak. Ya, selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya ada pertanyaan untuk Bu Anissa. Gini Bu Anissa, pertanyaan saya yaitu, sebentar. Bagaimana pendapat Ibu Anissa mengenai kesetaraan gender dalam praktek ekonomi politik internasional dan keamanan saat ini? Apakah di luar negeri juga diberlakukan kesetaraan gender sama seperti di Indonesia? Kalau memang benar, kira-kira contoh-contohnya apa saja ya, Bu? Terima kasih. Ini maksudnya isu di luar sosial ya, berarti isu ekonomi politik gitu ya? Iya betul, soal ekonomi politik, kesetaraan gender dalam ruang lingkup ekonomi politik. Kalau sebenarnya di Indonesia sih kalau saya bilang sih kita ada di tengah-tengah ya, lumayan maju juga, tapi nggak maju-maju amat. Jika dibandingkan dengan negara lain misalnya, khususnya negara maju. Di satu sisi bukannya ini ya apatis, cuma di satu sisi memang negara kita kan relatif cukup muda ya jika dibandingkan negara-negara di Eropa atau Amerika. Misalnya Amerika sendiri itu udah usianya 200-an tahun. Sementara Indonesia baru 75 mau 76 tahun. Itu jadi relatif secara pembentukan nation state sendiri Indonesia itu masih cukup muda. Jadi kita masih punya waktu lebih banyak untuk memperbaiki diri. Tapi di sisi lain dilema menjadi negara yang cukup muda adalah ketika kita baru tumbuh, ternyata harus catch up, harus mengejar ketertinggalan yang sudah ada yang sudah diterap standar di dunia internasional. Untuk politik sendiri misalnya kan di kita di parlemen sudah ada kuota 30% perempuan. Cuma itu masih belum nyampe kuotanya, si 30% itu. Dan ditambah lagi bahwa sekarang malah yang jeleknya adalah partai politik hanya memenuhi kuota tanpa mengedukasi. Jadi cuma cukup ya udah ini kan perempuan, asal ada perempuan. Jadi nggak ada edukasi perempuannya dari awal, misalnya dari tingkat level bawah untuk mengedukasi perempuan supaya melek politik segala macam. Jadi supaya in term of kualitas perempuan juga nggak kalah dengan laki-laki. Jadi tumisnya di situ, hanya untuk memenuhi kuota. Pada akhirnya hanya untuk memenuhi kuota, yang penting ada perempuan. Untuk parlemen sendiri ada di negara lain, misalnya bahkan ada di negara Afrika, saya lupa negaranya apa, itu udah 50% perempuan. Terus misalnya untuk ekonomi, sebenarnya mungkin yang masih nyangkut, yang masih susah sih
di mana-mana juga sih, untuk buruh perempuan juga sih. Untuk buruh perempuan, untuk masih ada beberapa hambatan, misalnya di undang-undang juga yang memberikan perlindungan bagi buruh perempuan. Atau misalnya untuk pengambilan keputusan, misalnya. Untuk pengambilan keputusan, ya udahlah, emang udah pernah ada presiden perempuan pertama Indonesia. Cuma di sekarang pun itu masih belum merata, misalnya eselon 2 dan eselon 1 di berbagai kementerian, termasuk di Kementerian Luar Negeri, itu masih paling cuma 10% perempuan. Jadi masih belum, dan di sektor-sektor tertentu, misalnya tadi yang sudah disampaikan, yang lebih heavy ke perempuan, misalnya KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu atau Kementerian Sosial, pokoknya yang soft issues lah, itu memang banyak perempuannya, tapi kayak Kementerian Pertahanan misalnya, atau Kementerian Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, atau Kementerian Perindustrian mungkin, itu masih gak banyak perempuannya karena dianggap isu hard issue, isu-isu laki-laki. Untuk keamanan sendiri, misalnya peace and security, Indonesia kemarin tadi sudah saya sampaikan, Indonesia sudah jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan Indonesia salah satu capaiannya adalah mengusung resolusi, saya lupa nomornya, mengusung resolusi terkait pemberdayaan dan pentingnya peranan perempuan peacekeeping officer dalam misi perdamaian PBB di manapun itu di seluruh dunia. Itu mungkin capaian kita untuk yang di area peace and security. Memang masih banyak yang harus kita kejar lagi untuk bisa secara ranking, kan ada tuh peringkat Gender Equality Index, untuk secara ranking bisa lebih maju lagi daripada yang sekarang, masih banyak PR. Baik, dari Kak Yasinta, apakah jawaban dari Kak Anissa sudah menjawab pertanyaannya? Baik, sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Itu tadi yang diomongin Bu Anissa, meliputi contoh-contohnya yang tadi dalam pertanyaan, Mbak. Mungkin bisa diulang yang terakhir? Di jawaban Bu Anissa ke saya, itu sudah contoh-contoh saya dalam pertanyaan yang saya kasih ke Bu Anissa itu kan, Mbak, ya? Oke, saya kira tadi pertanyaan sudah cukup menjawab karena Bu Anissa juga sudah memberikan contoh-contoh bagaimana peran wanita dalam parlemen, dalam politik, dalam sosial, dalam ekonomi, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Anissa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Kak Kariza. Halo, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Oh, baik. Baik, terima kasih kakak-kakak panitia dari OIC. Pertama, first impression saya, the session was very insightful ya. Terima kasih banget untuk OIC yang sudah menghadirkan Kak Anissa di tengah-tengah kita. Dan saya langsung ke inti pertanyaannya. Kita tahu bahwa kiprah dan dedikasi Kak Anissa ini sudah tidak kita ragukan lagi sebagai representasi diplomat di luar negeri. Sedikit mungkin yang membuat saya kagum dengan Kak Anissa adalah prestasinya sebagai sekretaris fungsi protokol konsuler di KBRI London. Terkait dengan itu pula ingin tanya nih Kak Anissa, terkait dengan kasus ABK waktu itu pada tanggal sekitar 18 November 2017,
sampai akhirnya juga ada kasus berulang di 11 April 2018 itu berbeda kasusnya. Kalau yang 2017 itu evakuasi ABK oleh kepolisian Irlandia yang juga melibatkan KBRI London jelas dengan International Transport Worker Federation yang evakuasi TKW Bu Parinah yang dipulangkan oleh Garuda Indonesia dengan nomor serinya GA87 pada tanggal 11 April 2018. Saya ingin tanya nih Kak Anissa, gimana sih mekanisme atau mungkin sebagai seorang yang paham betul dengan fungsi protokoler dan konsuler Indonesia di luar negeri, adakah memberikan gambaran ke kita gimana sih proses evakuasi di sana, kemudian apa aja yang menjadi requirement administration of justice, kemudian agreement, ada nggak sih kita tuh punya bilateral agreement of legal protection on Indonesian labor in abroad, itu seperti apa? Mungkin bisa memberikan gambaran ke kita. Memang saya tanyakan ini lewat mic supaya mungkin bisa lebih jelas dan lebih mempersingkat pertanyaannya. Mungkin itu aja sih Kak, bisa di-sharekan kepada kita semua yang hari ini mengikuti sekitar 99 partisipan ini. Bagaimana sih gambaran waktu proses Kakak itu berkontribusi untuk mengambil peran sebagai seorang diplomat di sana pada saat proses evakuasi ABK, kemudian dengan kepolisian Irlandia, juga kemudian pemulangan proses Ibu Parinah TKW yang disekap itu mungkin bisa diceritakan kepada kita Kak Anissa. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Panitia, terima kasih Kak Anissa. Mbak Karisa dari mana? Udah research banyak banget tentang untuk pekerjaan saya di luar negeri. Sebenarnya nggak hanya saya sih. Kalau misalnya alhamdulillah di Inggris itu nggak terlalu banyak kasusnya ya. Susah mungkin kalau misalnya mereka yang ditugaskan di Malaysia atau di negara Arab, itu mungkin lebih kompleks dan lebih banyak. Tapi untuk di Inggris mungkin karena memang di awal kerangka hukumnya sudah ada, perlindungannya sudah ada, dan dari tahun 2011 kalau saya nggak salah itu mereka sudah nggak mengizinkan lagi ada semacam visa untuk TKW karena seringkali disalahgunakan. Jadi misalnya dia harus udah lama tinggal di sana, memang masih ada banyak TKW kita yang di Inggris, tapi mereka sudah masuk dari sebelum peraturan itu berlaku. Kemudian yang tentang tugas sebagai protokol dan konsuler, itu sebagai perempuan susah-susah gampang karena kadang-kadang memang medannya susah. Kayak yang waktu mengungsi ABK mengevakuasi ABK itu yang di Irlandia itu saya kan anaknya tubuhnya kecil ya, terus kapalnya harus manjat-manjat kapal segala macam, tapi itu it was an exciting experience. Dan waktu yang Irlandia sendiri kami mendapatkan bantuan, mereka pertama kami dapat laporan per telepon atau per SMS, saya lupa, kalau mereka sedang docking di port dan mereka minta untuk diselamatkan karena mengalami paspornya ditahan, mengalami perlakuan yang tidak baik, kekerasan dari kaptennya, terus gajinya juga belum dibayar. Terus akhirnya kami bekerja sama dengan ITF, International Transport Federation, untuk ikut ke sana karena karena kami kan kalau KBRI sendiri tidak punya kantor di mana-mana ya, jadi kalau bisa kan sebisa mungkin memanfaatkan jaringan, memanfaatkan orang-orang yang memang asli di situ untuk turut membantu upaya kita perlindungan WNI. Kita ke sana, dialog sama emang dialognya nggak kurang ini sih, tapi akhirnya dialognya agak kurang. Kita awalnya minta baik-baik sama kaptennya, cuma kayaknya kurang ini, akhirnya kita meminta bantuan polisi Irlandia, dan mereka sangat responsif sekali untuk membantu kita, termasuk dalam hal memberikan shelter bagi
ABK kita yang sudah dikeluarkan dari kapal itu ada dikasih shelter, terus mereka juga akhirnya setelah negosiasi juga dengan pemilik kapal itu akhirnya bisa pulang, dapat gajinya segala macam, hak-haknya. Itu pun memang si kapal ini gak enaknya, jeleknya untuk ABK sih susahnya adalah mereka perlindungannya agak sulit karena seringkali ini kapalnya itu sebenarnya kapal Spanyol tapi beroperasi di Inggris, di Irlandia. Sama misalnya untuk ABK sendiri susahnya karena ketika mereka dilepas pantai nggak ada sinyal, di lautan luas itu nggak ada sinyal segala macam, ya nggak bisa, otomatis mereka nggak bisa kontak kecuali terlepas dari semua di luar, terlepas dari komunikasi di luar sana, jadi hanya bisa berkomunikasi ketika sudah berlabuh. Kemudian yang Parina itu juga kami dapat bantuan dari polisi Inggris untuk mengevakuasi mengambil dari rumahnya itu. Kami awalnya dapat laporan dari keluarganya bahwa Ibu Parina ini belum pernah menghubungi keluarganya sejak 18 tahun yang lalu. Pokoknya 18 tahun sejak sama si keluarga ini yang waktu ketika masih di Arab. Terus ketika pindah ke London, pindah ke Inggris, itu mereka nggak pernah dikontak sama sekali. Kontak KBRI, terus kami minta bantuan kepolisian Inggris, dan akhirnya bisa mengambil Ibu Parina. Cuma saya nggak ngikutin lagi kasusnya. Terakhir kali kami meminta kompensasi dari setelah saya kembali ke Indonesia tahun 2019 awal, itu saya nggak ngikutin lagi kasusnya. Terakhir kali kita minta kompensasi atas hak-hak Ibu Parina selama 18 tahun bekerja sama si majikan ini. Memang dia digaji segala macam, tapi kan ya namanya juga manusia kan ada keluarga, dia harus pulang ketemu keluarganya, dia harus dia diberi waktu lah buat istirahat segala macam. Jadi itu sih kalau kasus Parina. Dan mungkin kendala adalah tidak semua negara menerapkan mandatory consular notification, yang artinya adalah notifikasi wajib. Jadi ketika ada permasalahan WNI atau warga negara si perwakilan yang ada di negara akreditasi itu, kalau misalnya ada mandatory consular notification, si negaranya itu harus melaporkan kepada perwakilannya, perwakilan RI misalnya, bahwa ini ada warga negara kamu bermasalah ini, tolong diselesaikan misalnya. Itu masih belum semua melakukan itu. Terus untuk perjanjian bilateral pun selama ini terbatas pada, setahu saya ya, karena ada unit khusus untuk yang menangani perlindungan WNI BHI, terbatas pada perjanjian bilateral untuk TPPO. Jadi bukan yang secara khusus perjanjian bilateral misalnya, karena itu udah masuk wewenang domestik sih. Kalau misalnya, apalagi di negara Arab itu susahnya seringkali adalah ketika udah masuk ranah domestik itu negara nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Jadi itu yang agak complicated kalau misalnya di Arab Saudi. Dan sering juga terjadi misalnya kalau di Arab Saudi adalah paspornya dibuang. Masuk Arab Saudi umroh, tapi di sana paspornya dibuang, terus mengambil pekerjaan melalui channel yang tidak sah, bukan tidak sah sih, maksudnya tidak melalui jalur-jalur yang benar. Kalau di Inggris sendiri permasalahannya adalah yang sering terjadi karena Inggris itu suka jadi tempat liburan orang-orang kayak di Middle East. Kalau summer, mereka suka ke
ke Inggris bawa TKW, bapak pembantunya atau neninya, yang kebetulan orang Indonesia, terus kemudian kabur di Inggris ketika ada kesempatan dia kabur di Inggris. Jadi beberapa TKW kita masih ada yang ya bekerja secara we don't call it illegal anymore sih, irregular, undocumented. Yang undocumented ada di Inggris dan biasanya memang tidak melapor karena takut. Bukan takut sih, karena nggak mau dipulangin, karena mereka masih suka bekerja di Inggris karena more or less bayarannya lebih bagus meskipun dia di sana ilegal, tapi bayarannya lebih bagus dan mereka bisa mengirim uang ke keluarganya misalnya. Karena masalah TKW itu adalah tidak semerta-merta tiba-tiba ada ketika udah di luar negeri, tapi mulai dari negara kita. Karena nggak ada, misalnya nggak ada ketika di daerah masing-masing itu nggak ada kesempatan ekonomi segala macam, jadi akhirnya terpaksa harus ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Itu sih. Kira-kira menjawab. Terima kasih Kak Anissa, sangat komprehensif. Oke, baik. Kami rasa pertanyaan dari Kak Kariza adalah pertanyaan terakhir pada sesi Q&A kita kali ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.37. Sebelum menginjak ke penutup, mungkin dari Kak Anissa bisa memilih 3 penanya terbaik nih, Kak. Halo Kak Anissa. Penanya terbaik itu mungkin tadi Catherine sama yang Kariza. Saya ingatnya 2. Untuk yang satu dari WISI yang bisa milih. Cuma saya nggak tahu untuk yang buku ini nggak tahu buat siapa. Buat mungkin nanti WISI aja yang milih siapa yang dapat. Atau dari Kak Anissa sendiri bisa memilih satu yang mendapat buku tersebut, Kak. Halo? Siapa ya? Mungkin buat Catherine aja kali ya. Oke, dari Kak Catherine. Selamat Kak Catherine. Terima kasih Kak Anissa. Oke, untuk pemenang yang lain, 2 pemenang penanya terbaik nanti akan mendapatkan reward dari OIA UIC. Jadi ditunggu saja. Dan jangan buru-buru untuk live group dulu ya, teman-teman. Baik, untuk menutup sesi ini, sebelum kita menutup sesi Q&A ini, mungkin dari Kak Anissa Farida bisa memberikan closing statement untuk memotivasi kita sebagai society, khususnya di sini women, untuk bisa terus termotivasi dan speak up. Gitu, Kak. Terima kasih. Saya harap mungkin untuk kepedulian terhadap isu perempuan atau penyuaraan terhadap isu perempuan tidak hanya dilakukan di satu waktu khusus, misalnya sekarang mengenai untuk memperingati International Women's Day, atau misalnya nanti pada saat perayaan Ibu Kartini, atau misalnya nanti ada lagi peringatan bulan November ya, yang kekerasan terhadap perempuan. Semoga semangat ini juga berlangsung tiap hari, dipupuk tiap hari, bukan hanya hari-hari tertentu. Itu saja sih mungkin dari saya. Baik, untuk penanya terbaik nanti dimohon dapat DM ke Instagram OIA UIC untuk Kak Catherine dan Kak Kariza. Selanjutnya, karena Kak Anissa sudah memberikan reward yang begitu spesial untuk para peserta, dari panitia pun juga tidak ketinggalan nih Kak. Kami juga akan memberikan sebuah souvenir dari panitia untuk Kak Anissa. Nah, ini merupakan hasil karya kami, mungkin bisa menjadi seperti buah tangan dari kami untuk Kak Anissa. Dan setelah diskusi ini mungkin
next mungkin kita bisa mengadakan diskusi-diskusi selanjutnya dan tetap stay in touch. Seperti itu. Terima kasih. Iya, Kak. Baik, teman-teman, sebelum menyudahi webinar kali ini, diharapkan peserta dapat on cam karena kita akan memasuki sesi foto. Apakah semua sudah siap? Baik, operator mohon saya dibantu untuk pengambilan gambar. Saya akan menghitung dari 3. 3, 2, 1. Baik, untuk pose selanjutnya mungkin dari Kak Anissa ada request. Halo, Kak. Mungkin kita bebas saja ya untuk yang kedua ini. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Kak Anissa karena telah memberikan sebuah materi dan ulasan yang sangat insightful sekali. Di sini kami sebagai yang mayoritas merupakan mahasiswa belajar banyak pada sesi materi dan Q&A hari ini. Selanjutnya, saya Aulia Hapsari sebagai MC dan moderator pada webinar kita kali ini mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang sangat antusias pada diskusi kita, dan saya ucapkan mohon maaf sekali lagi apabila saya dalam menjalankan atau memandu webinar kali ini banyak mengalami kesalahan seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kakak. Terima kasih. Terima kasih, Kak.